Pernah tidak kalian mendengar Rasul Petrus ini ya ke rumah mantannya, menggoyang mantannya di rumahnya? Ada nggak pernah kalian dengar? Habis itu dia mengatakan begini, aku dekat sama Tuhan, maka aku harus menggoyang kamu. Ada tidak Rasul Petrus dinarasikan seperti itu dari rasul-rasul yang lainnya? Saya rasa ini adalah Petrus itu morang. Kita kalau sempat rasul yang mengaku dekat dengan Tuhan, tetapi dia berzina, ini tidak cocok dilabelin R-A-S-U-L, rasul, nggak cocok. Kenapa? Setiap rasul atau nabi yang dekat dengan Tuhan harusnya dia itu dibawa kepada hal yang baik, dibawa kepada hal yang kudus. Contoh ya, kalian tahu Raja Daud di dalam Alkitab? Kisah Raja Daud di dalam Alkitab ya. Nah, ada berapa banyak istri dia? Saudara-saudara tahu? Ya, bahkan dia menggoyang istri jenderalnya. Dia berzinah. Apa yang terjadi? Oleh Raja Daud ini. Apa yang terjadi? Tuhan menghukumnya. Tuhan memberitahu dia berkali-kali, kalau kau tidak tobat, ku ambil istri-istrimu, ku kasih sama bangsa lain untuk memakai istri kau. Bayangkan ancaman Tuhan itu langsung keluar dari siapa? Nathan, Nabi Nathan. Itu diperingatkan, bukan malah ya kan, Tuhan ini udahlah, gaskan, enakan dulu cacing alas kamu. Bukan seperti itu. Kalau sempat ada Tuhan mengatakan, ya kan, atau Raja Daud ini bilang, Tuhan sudah melegalkan aku mengasah cacing alas kaku kok sama istri si Uria ini. Kalau ada Tuhan kayak gitu, katakan pret. Katakan pret, karena Tuhan tidak menyukai perselengkian. Iya, tapi ada Tuhan yang seperti itu. Ini Tuhan apa ini namanya? Tuhan pret. Tuhan itu harusnya kudus. Kalau ada nabi atau raja yang dia kenankan itu berbuat dosa, itu kesalahan itu harus ditegur. Dibikin kan Daud sampai mengaku dosanya kepada Nathan. Betul nggak? Ngaku dosa dia. Betul, dia mengaku dosanya. Tetapi hukuman Allah sudah tersedia untuk dia. Makanya Daud ini berdosa. Jadi nggak ada yang namanya mentang-mentang raja, mentang-mentang nabi, mentang-mentang rasul dimaksumkan, dimaklumin dosanya. Nggak bisa. Allah itu kudus, dia konsisten dengan kekudusannya. Jadi nggak ada yang memaklumkan, justru dibikin bertobat. Makanya Alkitab itu berkata, 2 Timotius berapa itu? 3 ayat 15 atau ayat berapa? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini, diilhami oleh Allah ini, berguna untuk mengajar kamu, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan supaya menjadi benar. Itu. Jadi kenapa kisah Daud itu ditaruh di dalam kitab kita? Itu biar menjadi pelajaran bagi kamu. Ketika kamu tidak setia, ya, Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Thank you, Sar. Ya. Itu menjadi pelajaran bagi kamu supaya kamu jangan jatuh sama seperti kejatuhan Daud, bukan kejatuhan Dajjal. Demikian Salomo anaknya juga. Itu diperingatkan Tuhan.
Dan kamu lihat kerajaannya seperti apa, berantakan. Dan kematiannya seperti apa. Kenapa itu dituliskan? Supaya itu menjadi pelajaran bagi kamu. Kalau hidupmu tidak dalam kekudusan, runtuh seluruh rumah tangga kau. Kerajaan yang kau bangun, karena rumah tangga itu adalah kerajaan kamu. Yang kamu bangun itu akan hancur. Itu makanya kenapa perkawinan orang Kristen itu ada tiaranya di sini. Kenapa? Karena Yesus itu adalah raja segala raja. Perkawinan itu adalah kerajaan di bawah kerajaannya Allah. Jadi gambaran Salomo itu gambaran keluarganya. Itu menjadi contoh bagi kita bahwa keluargamu itu adalah kerajaanmu yang harus kamu pimpin di dalam Tuhan, dalam kekudusan. Itu. Jadi kamu juga kalau udah nikah yang judulnya Oten, ya, rumah tanggamu itu adalah kerajaanmu. Maka bangunlah di atas dasar Yesus Kristus yang adalah kudus, anak Allah. Makanya nggak boleh ya kegatalan, nengok ART gatal, cacing Alaska kau langsung kedut-kedutan. Gak boleh. Jangan kau contoh itu Daud. Jangan kau contoh perilaku buruk Salomo. Ya, bahkan jangan kau contoh itu perilaku si Sarah. Sarah itu juga contoh istri yang goblok. Sarah itu juga jadi contoh. Kamu kalau jadi istri jangan gak sabaran kayak Sarah. Akhirnya apa? Kau undang madumu sendiri, kau sakit sendiri, ya kan? Nah itu. Jadi itu semua jadi pelajaran bagi kita. Kamu kalau jadi perempuan, jadilah ketaatanmu dan kekudusanmu seperti Bunda Maria. Jadilah kesabaranmu seperti kesabaran Elizabeth dan Imam Zakaria. Elizabeth itu sabar sekali loh. Ya, dia itu sudah tua menerima anaknya Yohanes Pembaptis. Imam ya, ini kita bukan bicara Nabi Zakaria. Nah itu. Contoh-contoh perempuan yang di dalam Alkitab itu banyak. Yang harus kamu contoh. Itu, terutama Bunda Maria itu. Kamu harus mencontoh perilakunya. Gak banyak omong. Ya kan? Bunda Maria itu dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Lukas dikatakan dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Jadi perempuan itu seperti itu. Ini tahu-tahu ada laki-laki lebih gosip dari cewek, ya. Jadi semua tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab kita ini, itu semua gambaran manusia yang hari ini hidup. Ada yang serakah seperti Salomo, ada yang cacing Alaskanya nggak bisa direm, ya kan? Seperti siapa itu? Ada orang yang bertobat, ya, seperti Yunus. Walau dia ngeyel sama Tuhan, tetapi tidak lama dia bertobat. Nah, kamu juga harus seperti Yunus, gitu. Ada yang seperti Ayub, saleh sekali, taat selalu dalam Tuhan, walau apapun yang menerpa dia. Ini adalah gambaran-gambaran kita semua sebenarnya yang ada di dunia ini. Tidak ada yang baru di bawah matahari, Pengkhotbah 9 ayat 1. Di bawah kolong langit ini, nggak ada yang baru. Model orang-orangnya sama, ya. Ada yang gila harta, sampai dia menjual sendiri sahabatnya. Siapa dia? Yudas Iskariot. Ya kan? Ada orang yang demi uang menjual temannya, menjual nama temannya, sahabatnya. Yesus itu udah menganggap dia sahabatnya. Ya, tidak ada sahabat yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya demi sahabatnya. Coba. Ya, yang kita lihat sekarang ini semua jenis makhluknya ada di sini. Ada yang seperti Fir'aun, degil, cengkal. Nah, ini RT 6. RT 6 ini adalah gambaran Fir'aun. Gambaran orang-orang yang di zamannya Nuh. Ya, dia sudah melihat kemuliaan Tuhan, tapi ngeyel. Ya, malu-malu goib yang ada di room saya ini. Itu sama, itu gambaran Fir'aun. Loh iya, loh jelas loh.
Dia sudah diberitakan, sudah dikasih tahu, tapi keras hatinya, sekeras tainya yang waktu dia makan nasi tapi nggak makan sayur, nggak ada serat. Keras sekali hatinya, sekeras nya. Nah itu, kenapa? Kenapa kamu sekeras itu? Sudah melihat logika-logika yang sudah saya paparkan, tetapi kamu menolak. Sama seperti Musa yang sudah mengulurkan tongkatnya dan memakan semua ular dari dukunnya Fir'aun. Tetapi itu pun tidak membuat Fir'aun ini menjadi takjub kepada Allah. Kenapa? Degil. Degil. Nah, ini makanya kedegilan demi kedegilan itu. Ini nyata kok di depan kita. Tapi tiba di kesudahannya. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Apa yang terjadi kepada orang-orang di zamannya Nuh? Apa yang terjadi? Di laundry. Oleh apa mereka dihukum? Air. Karena air itu membinasakan dosa. Inilah sebabnya kenapa oten itu wajib dibenamkan dosanya dalam air baptisan. Di dalam Alkitab dikatakan gitu kan, air baptisan itu adalah kiasan air di zamannya Nuh yang dengan air yang sama menyelamatkan 8 orang, yaitu Nuh dengan istrinya, dengan 3 anak dan 3 menantunya, hanya 8 orang, dengan air yang sama membinasakan dosa. Dengan peristiwa yang sama mematikan kemanusiaan Yesus di kayu salib, dengan penyaliban yang sama Tuhan mengalahkan dosa, menghukum dosa dalam daging, menyelamatkan orang-orang rohnya yang terpenjara di dalam dunia orang mati, sekaligus mengalahkan maut. Gacor ya Tuhan kita. Gacor gimana ini? Jadi semua ada benang merahnya. Dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu, ini semuanya ada benang merahnya. Nggak pernah kepikiran ya? Padahal di Alkitab loh itu dijelasin. Males ya baca Alkitab ya. Sukanya mendengar motivasi, ngasih 10.000 dapat 1 juta kan. Dengan air yang sama, dengan air di laut Teberau yang dibelah sama Musa. Air itu menyelamatkan orang Israel. Air itu membinasakan kedegilan, tirani dari Fir'aun. Fir'aun itu tirani di atas tirani. Keangkuhan itu hanyut. Bukan hanyut ya, tenggelam oleh air. Oleh air yang sama. Disatukan air itu ketika mereka sudah menyeberang, air yang sama menyelamatkan mereka. Pernah kepikiran gak? Cara Allah pun seperti itu sama. Ketika menyelamatkan manusia. Bagi iblis, ya, kematian Yesus itu adalah kemenangan dia. Ternyata iblis adalah penipu yang tertipu. Ya. Kata Jana Suci, Yohanes Kristostomus, dia mengajarkan seperti itu. Iblis itu adalah penipu yang tertipu. Ketika di kayu salib dia kira Yesus itu kalah. Tetapi tidak pada kenyataannya. Di situ kematiannya. Kematian yang merupakan kuasa dari iblis. Di situ diinjak-injak oleh Tuhan Yesus. Makanya sampai detik ini pun iblis itu masih merancangkan dusta yang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak disalib. Kenapa? Karena dia mau menutupi kegagalannya di abad pertama. Kalian tahu nggak kenapa iblis itu menarasikan itu? Pernah kepikiran nggak? Kenapa dia menutupi hal itu? Yesus itu nggak disalib. Kenapa? Dia mau menutupi kegagalannya. Makanya
Yesus bilang apa kepada Petrus ketika Petrus menghalangi dia jangan sampai mati di kayu salib? Padahal bisa-bisa aja kan Yesus tidak taat kepada Bapa, tidak menerima penyaliban. Bisa-bisa aja. Wong dia waktu dirajam aja, waktu mau dilempari dia ngilang kok. Semudah itu, adik Kak Jill. Tapi kenapa Yesus mengatakan kepada si Petrus ya, nyala kau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia? Ego. Tapi kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan Allah itu apa? Semua orang jangan ada yang binasa. Itu. Ya kan? Karena iblis akan selalu merasa menang kalau tidak ada satupun orang yang bangkit dari antara orang mati. Iblis itu merasa menang. Kenapa? Bayangkan di dalam Wahyu 14 dikatakan apa? Apa yang dikatakan? Ya, hai engkau yang menaklukkan bangsa-bangsa. Iblis itu merasa menang kalau tidak ada satu orang pun yang selamat. Iblis itu senang kalau semua orang itu diikat sama dia di dunia orang mati. Iblis itu adalah pembun-bun sejak semula. Makanya ketika orang mati, misal ketabrak truk, mati. Iblis itu apa? Apa yang dia kerjakan? Mengangkut roh orang itu, ditahannya di dunia orang mati. Makanya nggak ada lagi yang bangkit kan. Tetapi bisakah iblis melakukan hal yang sama kepada Yesus? Enggak. Disitulah iblis dipermalukan. Kok bisa satu orang ini nggak bisa ku matikan? Kok bisa dia bangkit? Maka di situ kekalahan dan kegagalan iblis dalam membun. Iblis itu hobinya apa? Membun. Karena Tuhan itu sudah mengatakan kematian itu kepada iblis. Neraka yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis itu sudah dijatuhi hukuman sama Tuhan Yesus. Apa? Kamu di neraka. Makanya iblis itu tidak mau manusia itu selamat. Enak aja, aku doang ini yang di neraka. Ku seret lah ini semua orang masuk ke dalam neraka. Itu. Hah? Kayak si Umar ini. Si Umar ini senang kali dia diperdaya oleh iblis. Masuk dia ke neraka. Iblis itu gak senang. Kita semua ini kalau ngikuti Yesus, iblis itu gak senang. Karena iblis itu mau sama seperti Allah, ditaati. Kalian tahu gak? Di Yesaya, makanya kalian tuh baca Yesaya 14. Iblis itu pengen ditaati sama seperti Tuhan, ditaati umatnya. Makanya iblis ini ngajak si Umar. Ayo Umar, ikut kau sama aku, bikin dosa kau banyak-banyak Umar. Kau sembahlah berhala. Karena perintah Tuhan yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hukum yang pertama dari Taurat Musa, hukum pertama dari Tuhan kita, Yesus Kristus adalah apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari perbudakan, dari Mesir. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Allah itu gak mau ada ilah lain. Iblis, gua akan jadi ilahnya si Umar. Iblis itu begitu, cara kerjanya gitu. Ya, enak aja Tuhan Yesus ini. Semua orang mau menyembah dia. Harus ada juga yang nyembah aku. Makanya iblis ini nyamar jadi Allah. Iya, iblis ini nyamar jadi Allah. Makanya dia melabeli dirinya Allah.
Padahal pas dibuka, setan. Itu ayatnya. Allah bangsa-bangsa adalah berhala yang sia-sia. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ulangan 13 ayat 1. Allah palsu. Judulnya aja Allah. Pas dibuka, tapi buka dulu topengmu. Allah itu topeng, ya. Makanya dia nggak mau nunjukin mukanya sampai detik ini. Kalau dibuka topengnya, kalau dia dinyatakan nampak mukanya itu setan. Ngerti nggak? Karena dia pakai topeng Allah, pas dibuka setan. Sampai detik ini nggak mau aku nunjukkan mukaku. Kalau ketahuan mukanya sama seperti Yesus, ketahuan woi. Gimana cok? Muka gua ketahuan gua setan. Kayak itu. Makanya sampai detik ini Allah palsu itu nggak pernah nunjukkan bengetnya. Supaya umat-umatnya si setan ini tidak memaksa dia menunjukkan bengetnya, ya. Ku enakan cacing Alaska kau. Oh, banyak kali cara dia menghindari pembuktian itu. Iya. Pokoknya tenang aja, nanti cacing Alaska kau digesek, disodok 70 tahun, kata dia. Ternyata teman-teman kayak gitu. Loh, dia punya trik. Nah, itu triknya. Tuh, kalau ditunjukkan topeng dia dibukanya itu asli muka dia, ya udahlah. Yang air yang haus aku. Nggak ada piji pula dia. Nah itu. Tapi apa yang terjadi dengan Tuhan yang asli? Tuhan yang asli berani dong, datang dong, menyatakan dirinya, menampakkan dirinya dalam rupa teofani. Ya kalau Allah yang asli itu mana mau dia? Mana mau dia ngumpet-ngumpet? Asli kok. Asli, yang ada badaknya. Ya kalau Allah palsu itu nggak berani nunjukkan muka dia yang asli. Topeng, namanya juga palsu. Iya kan? Iya nggak? Ngerti kan sekarang kalian kan? Paham kan sekarang? Nah itu. Allah palsu itu seperti itu. Nyumput, takut ketahuan bahwa isinya belatung. Gak percaya kalian? Baca ya saya. Namanya dia penguasa dunia orang mati. Apa yang terjadi di dunia orang mati? Belatung-belatung, cacing-cacing, bangkai, bau busuk. Itulah setan itu. Makanya ditutupin, ya, ditutup sedemikian rupa supaya nggak ketahuan. Loh, ini ayat ya. Makanya kenapa Yesus itu nggak bisa diurai sama belatung? Oh, dia Tuhan, cok. Emang semua orang mati dimakanin belatung kan? Ini ada ayatnya, biar kau tahu. Makanya bangga kali aku jadi oten. Sempet aku dari dulu itu kalau ngikutin Allah palsu itu, ya Tuhan, nggak tahu nasibku. Puji Tuhan. Ayo aku kasih tahu sama kalian ya Allah, penyesalanku semakin dalam dan sepi. Kita buka ya. Yesaya 14 ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi-bunyi gambusmu, ulat-ulat menjadi alas tidurmu, dan belatung-belatung menjadi selimutmu. Kuburan. Makanya kalian jangan ke kuburan lama-lama. Situ banyak setan. Ya kan? Nah itu. Ini dia. Setara dengan Ibrani 2 ayat 14. Kita baca. Ya. Ini dia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Iblis itu berkuasa atas maut. Makanya kenapa Yesus itu turun ke dunia orang mati. Mau mengalahkan kuasanya iblis. Kuasanya iblis itu apa? Menjadikan kamu bangkai.